Kali ini kita mau ngebahas case Joshua D31 ini. Ini asli sebenarnya lama banget video ini mau dibuat. Nah, saya upgrade CPU sekaligus ganti PC ini. Tapi karena kita pekerjaan dan pindah tempat dan segala macam, akhirnya baru bisa nih bikin video ini. Jadi ini review pemakaian panjang dari Joshua D31 ini. Oke, langsung aja kita masuk ke spesifikasi dari case ini. Yang pertama adalah pastinya warnanya dulu. Warnanya ada hitam dan juga putih untuk D31 ini. Layoutnya dia front PSU ada di depan. Terus untuk motherboard compatibility-nya tuh dia di micro ATX. Nah, terus juga power supply di depannya dia ini bisa full ATX. Untuk I/O di depannya dia bisa kita lihat di sini. Ini ada USB 3, USB-A, terus ada USB-C sama jack-nya itu untuk audionya adalah dia yang udah gabung plus button untuk power dan reset. Untuk case ini support air cooler untuk CPU-nya sampai 168 mm, jadi lumayan besar. Nah, untuk radiator supportnya dia banyak ya. Untuk topnya itu dia bisa dari 240 sampai 360. Di belakang 120, ataupun kalau kalian mau pakai custom cooler itu di bawah juga bisa sampai 360 mm radiatornya. Untuk fan-nya itu dia banyak nih bisa di sini. Kalau di atas itu 3 120 atau 2 140 mm, di belakang 120, di bawah sama kayak di atas 3 120 atau 2 140 mm. Nah, ditambah di depan itu dia punya 120 mm juga. Jadi buat teman-teman yang bilang, oh nggak enak layout kayak gini front PSU karena nggak ada fan di depannya. Nah, untuk case ini dia punya satu di depan sini untuk 120 mm. Itu jadi keunggulan tersendiri buat si case ini ya. Karena memang total fan yang ada itu adalah 8 fan. Walaupun case-nya ini secara keseluruhan total dimensinya cuma 31 liter, jadi termasuk mini tower. Nah, secara lebar dia 24 mili, terus secara tinggi 131, dan secara panjang ke belakang itu 205 mm. Tapi dia punya 8 fan yang bisa dipasang di sini. Nah, ini cukup lumayan banyak buat case dengan ukuran cuma 31 liter. Seperti yang kalian ketahui, di Anatek ini kita suka case-case yang nggak terlalu besar lah. Ini selain dia bisa 8 fan, pastinya yang bisa kita lihat keunikannya adalah dia punya layar di sini yang memang sudah disediakan sebesar 8 inci dengan resolusi 1280 dikali 800 pixel. Nah, kalau mau jadi gambaran ini dengan resolusi dan ukuran yang sama kayak Stream Deck yang versi LED ya. Nah, terus abis itu dia juga nggak hanya nyediain bisa ditaruh di sini, dia juga bisa dicopot nih di mount di meja. Jadi kalau kalian bisa pilih, itu dia juga nyediain stand-nya. Nanti kita bahas secara lebih lanjut. Sama penggantinya yaitu mesh panel yang ada di sini. Lumayan banget, mungkin aja kita bisa pakai layar ini, misalkan kita mau copot untuk pakai keluar kerja di coffee shop sambil buka laptop jadi second monitor bisa dibawa-bawa. Jadi lumayan oke lah punya case ini. Oke, kita bahas dulu pastinya build quality dari case ini. Kalau dari saya sendiri, case ini merupakan salah satu case Jonesbow yang build quality-nya bisa dibilang oke. Ada yang lebih bagus punya Jonesbow, kayak misalnya pernah dibahas di sini, Jonesbow V9. Secara keseluruhan ini juga di atas case-case yang lebih generik lah. Jadi memang build quality-nya juga bisa dibilang sesuai dengan harganya yang lumayan ya, yaitu 1.700.000-an di marketplace yang bisa kalian temukan gitu ya. Terus dia juga memudahkan pemasangannya, jadi ada banyak bracket, PSU dia bracket sendiri, SSD di belakang untuk 2,5 inch dia juga ngasih bracket tersendiri, itu juga dengan magnet jadi tinggal ditaruh. Terus habis itu tempat kabel manajemennya di belakang itu untuk PC dengan layout segini lumayan ngasih space yang cukup lah, nggak sempit-sempit banget untuk case seperti ini. Nah, sekarang kita mau bahas tentang kompatibilitasnya nih. Kenapa kita mau bahas tersendiri kayak tadi GPU kok ada range-nya ya dari 300-an sampai 400 gitu. Ada penentu yang menentukan dia bisa masuk apa aja. Misalkan let's say paling pertama yang paling berpengaruh adalah posisi dari PSU.
posisinya bisa ada 4 level tingginya, jadi 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini untuk kalian misalkan mau pakai radiator 360 mm, kalian harus nurunin PSU kalian ke level 3 atau bahkan level 4, tapi dari level 3 udah bisa. Saya juga nih pakai radiator kan, ini dari level 3. Nah, kalau dari situ PSU-nya akan turun mendekati jarak si GPU itu. Nah, disitulah GPU itu akan berkurang space-nya, jadi dia nggak sampai ke maksimalnya yaitu 400. Jadi kayak di level 3 ini maksimalnya nanti di 360 mm. Kalau turun lagi di level 4 itu jadi di 330-an. Nanti saya kasih gambar ya di video, bisa kalian lihat. Nah, di situ pemakaian PSU ini harus turun atau enggaknya bergantung dengan tadi pemakaian cooling sistemnya juga. Terus bagaimana dengan fan yang di bawah? Nah, ini yang nggak dikasih tahu nih sama si Jonesbo, bahwa sebenarnya waktu dia makin turun, fan di bawah ini nggak bisa dipasang. Tapi kita bisa akalin, saya nemuin caranya, cara ngakalin pasang fan tetap di depan dengan radiator 360, juga memakai PSU ATX. Kalau kalian mau pakai PSU-nya SFX gitu ya, masih bisa kalian pakai di depan ini karena nggak ada space antara PSU bersama dengan untuk naruh si fan-nya. Nah, kalau buat saya caranya adalah menggunakan slim fan 120 mm itu ditaruh di dalam sini, di depan. Jadi kita buka filter depannya ini, terus kita pasang fan-nya bukan di belakangnya, tapi di depan sini. Dia bentuknya pas banget sama ketebalan dari mesh ini. Nah, ngomongin soal layar, tadi spesifikasi dari saya kasih tahu, di kanannya ini dia ada tombol on off, jadi ini bisa dimatiin maupun dinyalain. Terus ada 2 tombol untuk pengatur brightness di sini. Habis itu dia bisa dicopot, diganti mesh panel seperti tadi saya bilang, dan ini dicopot dikasih kaki yang sudah disediakan oleh Jonesbo. Dia ini di power menggunakan USB-C powernya kalau kalian mau copot. USB-C-nya dikasih, terus juga menggunakan mini HDMI ke HDMI besar. Nah, itu kabelnya juga sudah dikasih sama si Jonesbo-nya. Nah, untuk cara layoutingnya gimana, sebenarnya dia nanti jalurnya lewat belakang gitu. Kalian bisa bebas sih lewat mana aja, tapi di PCIe bracket di belakangnya itu emang dikasih colongan gitu, dikasih space buat emang jalur si kabel lewat biar dia nggak kejepit. Kerennya lagi dari Jonesbo ini menurut saya adalah dia ngasih manual book di mana sebenarnya kayak kalian bisa ngapain aja nih pakai layar ini. Rekomendasi dia adalah pakai AIDA 64, itu kita memang harus beli ya. Kalian bisa indikator-indikator monitoring untuk GPU, CPU, dan segala macamnya. Jonesbo juga ngasih template-nya, looks-nya yang lumayan oke. Kalian bisa lihat di website-nya, tapi saya nggak beli AIDA 64-nya karena build-nya, temanya udah banyak layar, full LED gitu, jadi monitornya dari mana-mana, jadi kayak rasanya nggak perlu. Nah, terus dia juga nyaranin untuk beli wallpaper engine yang ada di Steam. Kebetulan saya udah punya, makanya saya pasang. Saya di sini juga saya pakai Rainmaker, dan Rainmaker itu gratis karena 2 lainnya itu bayar ya. Nah, gimana untuk thermal performance-nya, kita mau bahas dulu pastinya tentang spek PC di dalamnya untuk pengetesannya, sama sedikit cerita nih tentang build ini. Jadi sebenarnya tadinya saya pengen ganti radiator 360 mm, itu punyanya si Fractal, tapi sayangnya kosong waktu itu. Karena menurut saya Fractal itu salah satu siluet yang paling bagus lah setelah NZXT yang mirror. Kebetulan pas banget baru launching NZXT yang baru ini, versi lebih murahnya ya, karena sebelumnya mahal. Nah, ini akhirnya saya beli dan akhirnya bikin build PC-nya akhirnya full LED. Kenapa memilih 360 mm? Karena saya pakai i9 12900K, di mana dari dulu aja udah agak kenal panas tuh ya. Jadi saya agak ngeri-ngeri, terus pakai case PC seperti ini, kayak oh ya harus maksimalin ke 360. Sebenarnya sisa speknya tuh hampir sama semua, bahkan sama semua sama PC saya yang sebelumnya. Jadi murni cuma ganti CPU dan akhirnya ganti motherboard ke Z690M dari Aorus, RAM tetap 32 GB DDR4 3600, fan di atas dari bawah dari NZXT. Kalau di bawahnya itu dari Arctic P12 1800 RPM-nya. Yang belakang nih saya beli copotan tambahan NZXT juga untuk sama yang sama atasnya.
dan depan itu pakai side yang slim. Untuk SSD ini pakai M.2 NVMe Gen 4 1 terabyte dan juga itu dari Adata itu juga 1 terabyte. Yang pertama kita tes pastinya adalah idle temperature, dimana kita cobain menggunakan layar maupun melepas layarnya. Rata-rata yang didapat bisa kalian lihat di sana, perbedaannya nggak terlalu jauh ya untuk idle ya. Yang bisa kalian lihat perbedaannya mungkin yang lebih kerasa adalah suhu max saat idle-nya. Itu ada yang satunya 44, yang satunya 40 derajat Celcius tanpa monitor. Jadi lumayan berbeda 3 Celcius. Tapi saya pribadi nggak mau ngeganti lah, karena emang kelebihannya adalah punya layar ini ya. Sebenarnya kalian bisa copot dan taruh di meja, tapi kebetulan saya juga udah punya second monitor, jadi saya rasa nggak perlu kebaikan monitor, kali ini cukup taruh di sini untuk mempercantik case. Tapi kalau kalian memilih untuk performa, kalian bisa copot dan pasang mesh panel. Semua pengetesan selanjutnya adalah menggunakan monitor yang ada di depan ini, jadi nggak dicopot ya. Lanjut kita ke thermal performance untuk game di 1440p. Game-game yang dites itu semuanya di resolusi tersebut. Nah, ini bisa kita lihat average FPS dan juga 1% low dari yang didapat dari beberapa game yang kita tes. Nah, terus inilah thermal performance dari pengetesan yang kita dapat. Kalian bisa lihat cukup adem untuk 12900K, terus case front PSU yang buat saya sini sangat memuaskan, di mana semuanya cukup terkontrol, range temperatur yang didapat di build ini. Bahkan kita lihat grafik selanjutnya, max temperaturnya pun menurut saya benar-benar adem banget untuk case seperti ini, dengan ukuran seperti ini, dengan depannya ketutup layar. Tapi overall build dari PC ini untuk max temperaturnya pun bisa dibilang aman banget. Jadi cukup memuaskan dari segi thermal performance menurut saya. Secara build ini keseluruhan bersamaan dengan case yang kita pakai ini. Oke, masuk ke terakhir, kesimpulan. Buat saya ini case yang salah satu pilihan terbaik yang bisa kalian punya, dengan dia punya keunikan, harganya cukup tinggi, tapi nggak paling tinggi juga. Masih ada case-case lain yang harganya jauh lebih tinggi dibanding case ini. Build quality oke, thermal performance oke. Dapat keunikan sendiri second monitor. Kalau kalian belum punya second monitor sekalian, mungkin ini kekurangannya apa? Mungkin kalau dari saya pribadi, di bawahnya untuk ngepot filter udaranya agak perlu diangkat dikit, kayak kenapa nggak segampang itu ditarik. Toh kan di intake sebenarnya 3 dari bawah kan, jadi seharusnya lebih mudah dicopot. Ya mungkin harga mungkin bisa diturunin gitu ya. Model sederhana, simple, plus minus. Kalau model pasti ada yang suka, ada yang enggak, jadi tergantung selera sama kalian. Tapi secara fitur dan spek sebenarnya bisa jadi endgame nih case yang kalian punya. Terus kalian kalau gimana kalau suka Full ATX, dia juga ada yang Full ATX lah. Untuk motherboard Full ATX dia juga punya seri di atasnya D41. Oke, itu aja. Kita juga masih mau bikin video-video lagi nih, lanjutin yang sudah tertunda. Pertama ini ada di belakang kita nih, ada satu case yang kecil dan bisa muat banyak, jadi mau kita bahas, ini menarik. Kalau kalian suka video ini dan penasaran untuk video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, maupun komen. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya.